Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Imron 99 Top. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga di weekend ini kalian bisa memanfaatkan untuk istirahat atau waktu bersama keluarga atau teman-teman tercinta untuk menghabiskan liburan atau mungkin mau tidur atau mau nambah wawasan, silahkan. Yang penting itu bermanfaat. Oke, pernah nggak sih kalian dibandingkan gitu, terutama untuk teman-teman yang kuliah ya, lah kuliah kok kalah sukses sama yang nggak kuliah? Pernah nggak teman-teman barangkali pernah diomongin orang seperti itu, atau bahkan secara gamblang nih ngomong di depan kalian, lah ngapain kuliah, kuliah nggak bikin orang sukses. Dia tuh tetangga tuh, dia cuma lulusan SMA, dia nggak usah kuliah tapi kayak punya mobil, punya usaha dan lain-lain lah gitu. Gimana tanggapan teman-teman ketika dia omongin seperti itu? Baik, kita akan coba bahas nih apa yang harus kita lakukan ketika ada omongan-omongan seperti itu dan terjadi ke diri kita. Oke teman-teman, kita perlu flashback ya, kita perlu mundur kembali untuk mengetahui sih kenapa orang-orang itu kok bisa sukses. Oke, sampai di sini ya. Kenapa orang-orang bisa sukses? Karena pasti kita yakin kan, rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki saya dan rezeki orang lain itu nggak akan tertukar, dan sudah ada porsi masing-masing. Nah, faktor kesuksesan seseorang juga dipengaruhi teman-teman, bukan hanya dengan pendidikan. Nah, tapi ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Pertama, bakat dan keterampilan alami. Meskipun orang ini nggak punya kesempatan untuk berpendidikan yang lebih tinggi atau nggak kuliah lah, tapi karena dia punya bakat dan terus ditekuni, dikembangkan, akhirnya dia bisa menjadi bisnis, menjadi wirausaha, dan dia bisa sukses gitu kan. Kemudian wirausaha, jiwa atau naluri wirausaha itu tidak semuanya dimiliki oleh setiap orang. Oke, jadi belum tentu nih orang yang berpendidikan tinggi itu jiwanya itu untuk berbisnis. Tapi ada aja orang yang nggak berpendidikan ya, maksudnya nggak kuliah, nggak melanjutkan studi yang lebih tinggi, itu dia punya mental berbisnis. Bisa saja nih dari keluarga atau dari orang tua atau dari lingkungan sekitarnya yang mendukung dia untuk mengembangkan skill berwirausaha ini. Lalu keberuntungan dan kesempatan teman-teman, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa bejonya seseorang itu tidak tahu kapan dan tidak tahu di mana. Nah, makanya saya pernah ingat ya kata-kata dari guru saya, kalau kamu ingin bejo, ya kamu harus pintar. Ya karena ya bejo itu meskipun kita nggak tahu akan datang pada siapa, tapi untuk mendapatkan bejo yang lebih dekat, mendapatkan keberuntungan yang lebih besar, ya kamu harus bisa, harus pintar, dan harus siap gitu kan. Lalu motivasi dan kerja keras. Banyak orang yang bekerja, banyak orang yang belajar, yang mencari ilmu, mereka pasti punya motivasi masing-masing ya. Ada yang motivasi saya ingin jadi karyawan swasta, saya ingin jadi pegawai negeri, saya ingin wirausaha. Nah itu motivasi dan kerja keras mereka tekuni masing-masing, dan akhirnya ya sukses di jalan masing-masing. Oke, jadi sukses itu nggak hanya tentang dia punya bisnis apa, dia punya ini apa, tapi semua orang punya ciri sukses masing-masing. Lalu rintangan pendidikan, ya ada orang nih yang delalah, sekolahnya itu nggak lancar karena biayanya seret, keluarganya mohon maaf kurang bisa membantu, sehingga dia mau kuliah gimana caranya, ya udah dia kerja aja. Kuliah dia butuh biaya yang banyak, sedangkan ya dia harus kerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, dan bahkan dia bisa jadi untuk membiayai keluarganya yang membutuhkan, sehingga dia ya nggak kuliah dan fokus bekerja. Yang adalah kalau dia kerja keras, disiplin, sukses. Dibanding ya kadang ada juga yang kuliah tapi karena dari dulu udah cukup sehingga dia merasa cukup, tiba-tiba ada musibah di pertengahan perjalanan ketika dia kuliah tadi, entah kerjanya bisnisnya lagi kolab atau keuangan keluarga sedang tidak lancar. Itu banyak, saya banyak menemukan kasus-kasus seperti itu. Lalu perubahan industri teman-teman yang perlu diperhatikan, ya dunia kerja itu terus berubah, jadi beberapa pekerjaan itu kadang itu tidak harus relate dengan pendidikan. Misalkan ya ada yang sarjana kimia,
dia kerjanya nggak di bidang kimia tapi di bidang teknologi, bidang keilmuan yang lain lah. Karena sekarang pekerjaan itu yang dibutuhkan adalah pengalaman. Oke, pengalaman, kemudian sertifikasi, keterampilan-keterampilan. Itu yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. So, jangan khawatir dengan kuliah atau dengan jurusan yang kalian ambil saat ini. Karena itu belum tentu nanti menjadi pekerjaan kalian. Tapi banyak orang yang berprinsip juga karena dengan pegangan seperti ini. Kuliah saya kimia, kalau bisa saya kerja di bidang kimia karena itu akan lebih asyik. Oke, that's fine. Dan itu wajar. Tapi yang perlu diketahui, ketika kalian ingin seperti itu, kalian harus siap. Di awal-awal kerja, pasti kalian mendapat gaji yang kecil, kemudian sedikit repot. Tapi yakin saja, 3-5 tahun ketika kalian expert di situ, kalian bisa menjadi ahli dan tentunya gaji kalian bisa lebih tinggi daripada gaji di awal pertama kali kerja di bidang yang kalian sesuai dengan ilmu pendidikan. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kalian dijawab, kenapa itu tetangga yang nggak kuliah tapi bisa sukses? Ya jawab aja, karena kesuksesan seseorang itu berbeda-beda. Dan kuliah itu banyak faktor positifnya juga kok. Bisa membantu peningkatan pengetahuan, bisa mengembangkan keterampilan, ya, membangun jejaring sosial, mencari lingkungan yang baru, kemudian dapat teman yang baru, dapat inspirasi, kemudian juga berpikir yang kritis. Ya, kuliah itu kalau kalian gunakan dengan baik, kalian dapat nih mengasah skill kalian untuk berpikir dengan kritis. Dari permasalahan-permasalahan yang ada di saat kuliah atau di saat organisasi, kalian akan belajar di sana. Gimana cara mengolah dana sekian untuk menjadi event yang besar, gimana cara mencari audiens, gimana cara mencari peserta webinar, seminar yang diadakan dalam waktu yang mepet, gimana caranya itu kalian akan dilatih. Sehingga kuliah itu penting, dan kalian yang nggak kuliah juga nggak apa-apa. Kalau emang nggak kuliah sukses, ya selamat atas kesuksesan kalian di bidang masing-masing. Jadi intinya jangan membandingkan, please stop membandingkan satu sama lain, ya. Pokoknya takdir kita itu beda-beda. Ada yang sukses jadi pengusaha, ada yang sukses jadi dosen, ada yang sukses jadi wira swasta, karyawan, atau manajer, nah, atau atlet, nah, atau jadi kiai, itu beda-beda. Jadi please jangan membandingkan, ya, jangan membanding-bandingkan karena itu sakit. Ya, udah introspeksi sendiri, syukuri rezeki yang kita punya, syukuri takdir yang sudah ditentukan. Karena ya sejatinya manusia kita harus ya cukup menerima takdir yang sudah ditentukan jauh-jauh hari kan, kita cukup bisa bertawakal. Jangan terlalu khawatir tentang apa yang orang lain capai. Fokuslah pada pertumbuhan dan pencapaianmu sendiri. Kita semua berjalan menuju destinasi kita masing-masing. Dan pada akhirnya yang terpenting adalah bahwa kita sedang menuju ke arah yang benar. Selamat menikmati pertualanganmu sendiri. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.